Angkatan ke-7 UPTD SD Negeri 35 Kota Parepare akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan yang berpusat pada murid, yang dimana murid atau anak adalah subjek dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dalam mendidik dan mengajar anak haruslah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak, sehingga kita dapat membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun bukanlah menuntut, yang dimana kita sebagai pendidik haruslah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik diibaratkan layaknya seorang petani. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, namun dia tidak dapat menuntut jagung untuk tumbuh menjadi padi. Yang terakhir, sebagai seorang guru dalam menuntun murid hendaklah selalu berprinsip pada sistem among dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan contoh yang baik, ing madyo mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan motivasi dan juga dorongan. Adapun pertanyaan pemantik yang akan menjadi pembahasan kali ini yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, tidak memahami karakteristik murid. Saya selalu berharap semua murid saya harus terlihat sempurna. Dan yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Dalam proses pembelajaran di kelas, murid adalah subjek utama dari kegiatan tersebut. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid, karena pada dasarnya masing-masing murid memiliki keunikannya tersendiri. Dan yang terakhir, menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru dapat memperkenalkan kepada murid sumber belajar lainnya, sehingga murid dapat menggunakan sumber belajar tersebut dalam proses pembelajaran. Adapun yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid agar mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Yang dapat saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama, merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid dalam proses pembelajaran yang dapat memotivasi semangat belajar murid sehingga murid senang dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu senantiasa melakukan pembiasaan yang baik yang dapat diteladankan kepada murid agar murid dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran dengan tujuan agar murid tidak jenuh saat belajar. Jadi, pembelajaran yang kita berikan dapat diselingi dengan permainan yang sifatnya edukasi. Yang keempat, tidak lagi menuntut murid agar tetapi menuntun agar murid nantinya dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Yang terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai karakter pembelajaran yang lebih menyenangkan dan mengikuti perkembangan zaman yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks sosial budaya yang ada.
Demikianlah tadi kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.